Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Edi Haris Siregar SE, peserta Latsar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, Angkatan 61, Kelompok 3, nomor urut 26. Pada hari ini, saya akan menyampaikan tugas agenda 2, yaitu berorientasi pelayanan, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Berorientasi pelayanan merupakan salah satu nilai yang terdapat dalam core values ASN berakhlak, yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Agar tujuan pelayanan publik tersebut tercapai, seyogyanya kita memahami regulasi terkait pelayanan publik. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tujuan didirikan negara adalah untuk memajukan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan amanat tersebut, pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, menekankan bahwa negara wajib memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima. Begitu juga dengan Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, yang menyatakan pelayanan publik yang prima merupakan muara dari reformasi birokrasi. Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, untuk menjalankan fungsi pelayanan tersebut, setiap ASN bertugas untuk 1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam proses pelayanan publik berlandaskan atas beberapa asas, yaitu 1. Kepentingan umum. 2. Kepastian hukum. Ketiga, kesamaan hak. Keempat, keseimbangan hak dan kewajiban. Keprofesionalan, ketepatan waktu, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas, dan yang terakhir, kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Setelah mengetahui asas pelayanan publik, setiap ASN harus memahami prinsip pelayanan. Ada 9 prinsip pelayanan publik, yaitu 1. Partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasil pelayanan. Yang kedua, transparan. Pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan. Yang ketiga, responsif. Pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warganya. Yang keempat, tidak diskriminatif. Pelayanan tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah dalam berbagai persyaratan dan murah dalam biaya. Keenam, efektif dan efisien. Prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, fleksibel. Pelayanan harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan. Yang kedelapan, akuntabel. Setiap pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, berkeadilan. Sebagai alat pelindung kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok yang lemah. Dalam pelayanan publik terdapat 6 elemen untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu 1. Komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas. Yang kedua, kesesuaian layanan. Penyediaan layanan sesuai dengan saran dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, standar pelayanan. Penerapan dan kesesuaian standar pelayanan di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Yang keempat, perlindungan internal. Memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Yang kelima, monitoring. Secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. Yang terakhir, pengembangan. Pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan dan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan prasarana. Dalam mengimplementasikan budaya berorientasi pelayanan, ASN perlu memahami mengenai beberapa hal fundamental
mengenai pelayanan publik, yaitu antara lain, pelayanan publik merupakan hak warga negara sebagai amanat konstitusi. Kedua, pelayanan publik diselenggarakan dengan pajak yang dibayar oleh warga negara. Yang ketiga, pelayanan publik diselenggarakan dengan tujuan untuk mencapai hal-hal yang strategis bagi kemajuan bangsa di masa yang akan datang. Yang keempat, pelayanan publik memiliki fungsi tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar sebagai manusia, tetapi juga berfungsi untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Kode perilaku adalah pedoman mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan ASN dalam melaksanakan tugasnya dalam pergaulan sehari-hari yang merujuk pada kode etik. Berikut perilaku berorientasi pelayanan bagi setiap ASN. 1. Memahami kebutuhan masyarakat. Dapat diimplementasikan dengan 1. Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. 2. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ketiga, membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan. Yang keempat, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Perilaku berorientasi pelayanan yang kedua, yaitu ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dapat diimplementasikan dengan memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti. Setiap pelayanan publik wajib dipertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Melaksanakan pelayanan publik terdapat beberapa tantangan, baik dari sisi internal maupun eksternal. Tantangan dari sisi eksternal adalah kondisi geografis yang sulit, seperti jarak antar rumah warga dengan pusat pelayanan yang cukup jauh, ditambah lagi dengan infrastruktur yang belum memadai. Dari sisi internal, tantangannya adalah anggaran yang terbatas dan kurangnya SDM, termasuk belum tersedianya pelayanan publik. Berikut penerapan Kirpelu ASN berorientasi pelayanan pada unit kerja saya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Silakan dulu. Izin, Pak, saya mau bertanya masalah pelaksanaan lelang. Oh, terkait lelang. Dari mana, Bu? Dari dari Mutiara. Boleh diminum dulu, Bu? Ya, memang betul, Bu. Pada tahun ini kita akan melaksanakan lelang. Kebetulan lelang pada tahun ini akan dilaksanakan secara terbuka. Jadi lelang ini, Bu, berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 213 tahun 2020. Jadi, Bu, untuk tahun ini kita akan melakukan secara terbuka. Seluruh masyarakat boleh mengikutinya. Ibu tinggal buka saja nanti di aplikasi lelang internet. Tinggal Ibu buka Google, Ibu klik lelang.go.id. Nanti di situ akan terlihat semua. Informasi terkait petunjuk pelaksanaan lelang, apa-apa saja yang harus diperlukan, prasyaratnya, prosedurnya. Jadi Ibu bisa melihat secara jelas dan detail di situ. Dan di situ juga sudah tercantum nomor kontak yang bisa dihubungi. Ada juga kolom FAQ terkait pertanyaan-pertanyaan yang lain. Nah, dalam pelaksanaan nanti Ibu mungkin harus mendaftar dulu. Nah, setelah mendaftar yang harus dipersiapkan ada dua, Bu. Satu, KTP berbentuk digital. Kedua, NPWP berbentuk digital. Dan yang ketiga, menyiapkan nomor rekening bank yang aktif. Itulah syarat pertama untuk mengikuti lelang ini. Ada lagi, Bu, yang ingin dipertanyakan? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya. Itu ya, Bu, nanti bisa tinggal lihat langsung di lelang.go.id atau juga bisa buka dari handphone, buka Play Store. Dalam Play Store ada lelang.go.id. Itu aplikasi resmi dari DJKN Pusat. Terima kasih, Bu. Jelas informasinya.
Terima kasih banyak sama-sama Pak. Pak, sebelum ini Bu, sebelum pergi boleh minta waktunya 5 menit. Ya. Dan ada survei kepuasan pelanggan Oh iya, masyarakat. bisa Pak. Nanti saya kirim linknya dalam bentuk .com. Ibu boleh isi